Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berjumpa lagi di kelas saya, kelas Mister Iman. Di seri kali ini ya di di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Kembali lagi kita ke episode yang kesekian ya. Hari ini terkait dengan penerapan persamaan linier ya, keseimbangan pasar, pengaruh pajak dan subsidi. Nah, baik teman-teman semuanya, baik teman-teman yang berada atau yang kuliah di universitas negeri maupun di swasta maupun di perguruan tinggi agama Islam di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah biasanya materinya ya, materi nanti setelah UTS biasanya ya. Nah, tadi sebelumnya yang episode sebelumnya yaitu penerapan persamaan non-linear. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan persamaan linearnya atau fungsi linearnya. Nah, nanti lebih fokus pada keseimbangan pasar, pengaruh pajak dan subsidi, di mana kalau pajak itu akan berpengaruh terhadap kenaikan harga dan subsidi itu akan mengurangi harga. Baik, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Kita bahas pelan-pelan. Oke, baik teman-teman semuanya, di persamaan sebelumnya atau di pembahasan sebelumnya terkait materi sebelumnya yaitu terkait materi fungsi linear ya, fungsi non-linear. Teman-teman sudah paham juga fungsi non-linear. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan fungsi linear. Apa sih fungsi linear? Nah, sebelumnya akan kita jelaskan dulu secara teorinya ya. Nah, fungsi linear sangat lazim diterapkan dalam ilmu ekonomi ya, teman-teman, baik dalam pembahasan ekonomi mikro maupun makro. Teman-teman sudah tahu ya, mikro itu yang skupnya lebih kecil, sedangkan makro itu yang skupnya luas ya. Nah, dua variabel ekonomi maupun lebih yang saling berhubungan acap kali diterjemahkan dalam bentuk sebuah persamaan linear secara linear ya. Nah, secara bertahap akan dibahas oleh Pak Saji, Pak. Yang dibahas yang pertama terkait dengan penerapan fungsi linear dalam teori ekonomi mikro. Nanti mungkin terkait dengan fungsi permintaan, ya ada fungsi penawaran dan keseimbangan pasar. Kemudian nanti ada bagaimana pengaruh pajak spesifik dan terhadap keseimbangan pasar. Kemudian juga bagaimana pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Dan juga terkait dengan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Kemudian perkembangan bagaimana keseimbangan pasar dua kasus macam barang, kemudian ada fungsi biaya dan fungsi permintaan, ada keuntungan, kerugian dan pulang pokok, ini break-even point ya, dan ada namanya fungsi anggaran. Baik teman-teman semuanya, kita bahas pelan-pelan ya, lanjut. Nah, fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, kalau fungsi permintaan kemarin kita sebagai yang mana kita ketahui ya, sudah kita pahami juga bahwa fungsi permintaan ini ya, fungsi permintaan yang kemarin pernah kita bahas sedikit terkait dengan fungsi permintaan seperti apa. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa lihat ya. Nah, kalau fungsi permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah ya, berarti semakin tinggi harga, semakin rendah harga, maka permintaannya akan meningkat. Sebaliknya, semakin tinggi harganya, permintaan jumlahnya semakin kecil ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana fungsi penawaran? Nah, fungsi penawaran kebalikannya ya, kemarin sudah kita bahas sedikit ya di fungsi sebelumnya atau penjelasan materi sebelumnya. Kalau penawaran kurvanya dari kiri bawah ke kanan atas, di mana ketika semakin harganya meningkat, maka penawaran juga semakin naik ya teman-teman gambarannya. Oke, baik.